Ada aja. Selamat datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan atau proses melahirkan. Yang pertama itu adalah pengertian persalinan atau melahirkan, yaitu persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan lain. Selanjutnya itu proses bersalin dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu persalinan spontan, yaitu berlangsung dengan kekuatan ibu itu sendiri, jalan lahir yang berasal dari ibu itu sendiri. Yang kedua itu persalinan buatan, yaitu persalinan yang dibuat atau dibantu dengan tenaga dari luar seperti operasi sesar. Yang ketiga itu persalinan anjuran, yaitu persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin dan prostaglandin. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan sebab-sebab terjadinya persalinan. Yang pertama adalah penurunan kadar progesteron dan estrogen pada saat 1-2 minggu sebelum persalinan terjadi. Jadi pada saat itu progesteron akan bekerja sebagai penenang otot-otot polos dinding rahim dan menyebabkan kekenjangan pada pembuluh darah sehingga terjadi his apabila kadar progesteron itu menurun. Yang kedua adalah akan pada saat akhir kehamilan, pada saat akhir sebelum masa persalinan, itu kadar oksitosin akan bertambah. Akibatnya timbullah kontraksi otot-otot rahimnya. Jadi pada saat di akhir masa kehamilan, sebelum melahirkan itu, sebelum persalinan, otot-otot rahim akan berkontraksi sehingga si bayinya akan turun ke bawah. Itu gara-gara bertambahnya kadar oksitosin. Nah, selanjutnya adalah terjadi keregangan di bagian bawah ini karena kontraksi otot rahim tadi. Nah, peregangan di bawah ini itu terjadi karena si bayinya itu kan turun gitu gara-gara terjadi kontraksi. Nah, pada saat turun itu terjadi meregang dan penuh isinya. Nah, maka terjadilah yang namanya rasa ingin mengeluarkan isinya gitu. Jadi pada saat ibu-ibu mau melakukan persalinan akan terjadi yang namanya seperti rasa mules, rasa sakit gitu kan. Itu untuk mengeluarkan isinya. Barulah terjadi yang namanya proses persalinan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan persalinan. Tahapan persalinan ini terbagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Untuk kala 1 ini adalah proses pembukaan. Proses pembukaan ini dimulai dari periode persalinan yang dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lancar dan menjadi lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala 1 ini dibagi menjadi fase laten. Fase ini sangat lambat, yaitu membutuhkan waktu hingga 8 jam, yang pembukaannya dimulai dari 0 sampai 3 cm. Yang kedua adalah fase aktif. Fase aktif ini membutuhkan waktu selama 6 jam. Fase ini dibagi lagi menjadi fase akselerasi atau fase percepatan. Pembukaannya dari 3 sampai 4 cm selama 2 jam. Yang kedua, fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 sampai 9 cm dengan waktu yang dibutuhkan selama 2 jam. Yang ketiga, fase deselerasi atau kekurangan kecepatan, yaitu dari pembukaan 9 sampai 10 cm dengan waktu
periode persalinan yang dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai lahirnya bayi, berlangsung selama lebih kurang 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Pada saat itu his lebih cepat dan kuat, kurang lebih 2-3 menit sekali. Yang ketiga itu kala 3. Kala uri adalah proses periode persalinan yang dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Proses ini memakan waktu lebih kurang 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan fundus uteri agak di atas pusar. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi melepaskan plasenta dari dindingnya. Yang keempat yaitu kala 4 terjadi 1-2 jam setelah plasenta lahir. Meskipun masa setelah plasenta lahir adalah masa dimulainya masa nifas atau puerperium, mengingat pada masa ini sering timbul pendarahan. Observasi yang dilakukan selama kala 4 ini adalah A. Tingkat kesadaran ibu bersalin, B. Pemeriksaan TTV, TD, nadi, suhu dan respirasi, kontraksi uterus. Terjadi pendarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc, dan yang terakhir yaitu isi kandung kemih. Pada persalinan ada peran hormon hipofisis posterior, yaitu hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin bekerja melalui reseptor membrannya pada sel myometrium untuk mengaktifasi anggota subfamili protein G. Protein G akan mengaktifasi fosfolipase C dan inositol trifosfat yang akan menyebabkan pelepasan CA2. Hormon oksitoksin juga berperan dalam mendorong uterus keluar dari janin setelah serviks berdilatasi sempurna. Hormon oksitoksin dapat menginduksi produksi prostaglandin dan pembentukan gap junction. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang sinergis dengan faktor-faktor lain dalam memulai persalinan. Akan menyimpulkan hasil presentasi kami hari ini. Jadi, persalinan merupakan proses saat janin dan plasenta serta membrannya keluar dari uterus ke dunia luar. Persalinan didefinisikan sebagai kontraksi uterus yang teratur yang menyebabkan penipisan dan dilatasi serviks sehingga hasil konsepsi dapat keluar dari uterus. Persalinan ini pun meliputi 3 proses. Yang pertama adalah perubahan aktivitas myometrium dari pola kontraksi irregular yang lama dengan frekuensi rendah yang disebut dengan kontraktur menjadi pola yang reguler, sering, dan berintensitas tinggi yang disebut dengan kontraksi. Yang kedua adalah pelunakan dan dilatasi serviks, dan yang ketiga, pecahnya membran janin. Walaupun persalinan pada awalnya menampakkan ketiga elemen ini secara terpisah, namun peristiwa-peristiwa fisiologis yang mendasar biasanya terjadi secara simultan. Selanjutnya adalah peristiwa fisiologis saat kelahiran. Ada beberapa fenomena. Yang pertama, stres kelahiran akan memicu terjadinya pelepasan katekolamin dan steroid yang berefekan cairan paru menurun dan pelepasan surfaktan akan meningkat. Kontraksi uterus akan menurunkan aliran darah plasenta yang akan berefekan gas darah janin memburuk. Kemudian ada udara memasuki paru sehingga akan meningkatkan oksigen pada jaringan paru dan berefekan resistensi pembuluh darah paru akan menurun yang menyebabkan peningkatan aliran darah paru, PO2 arteri, dan pengisian atrium kiri. Kemudian ada resistensi yang rendah pada sirkulasi plasenta berhenti menyebabkan resistensi pembuluh darah sistemik meningkat, perbedaan tekanan darah antara atria terbalik menyebabkan foramen oval menutup secara fungsional. Dan yang terakhir adalah perfusi darah yang kaya akan oksigen pada ductus arteriosus yang berefekan ductus arteriosus menutup. Demikianlah hasil presentasi kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.